Kalau bermakmum kepada Imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang berkali Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang fatwa Idrus Romli ya, yaitu fatwa yang nyeleneh dari Bapak Idrus Romli. Di sini Bapak Idrus Romli itu mengeluarkan fatwa bahwasanya yaitu tentang bermakmum. Jadi Kiai Idrus Romli ini mengatakan kalau bermakmum dengan Imam Wahabi hukumnya sah namun makruh. Ini gimana ya teman-teman ya? Idrus Romli ini apa nggak melihat ya bahwasanya Imam Masjidil Haram di sana itu adalah berfahaman Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Semua itu ya teman-teman. Semua itu berfahaman Salafi. Namun Bapak Kiai Idrus Romli ini kok bisa-bisanya mengeluarkan fatwa bahwasanya kalau bermakmum kepada Wahabi itu hukumnya sah namun makruh. Jadi Bapak Kiai Idrus Romli ini menganjurkan untuk sholat sendiri-sendiri. Kan lucu ya. Gimana kalau di Masjidil Haram ketika pergi haji, pergi umroh, masa mau sholat sendiri-sendiri? Saya curiga dengan Bapak Kiai Idrus Romli ini, sepertinya Bapak Idrus Romli ini sudah terinfeksi virus-virus Syiah. Nah, maka dari itu bicaranya ini ngawur ya teman-teman ya, apalagi fatwanya ini yang aneh-aneh ya. Allahu Akbar. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bapak Idrus Romli ini. Kalau bermakmum kepada Imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh dan masih lebih baik sholat sendiri. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Di Masjidil Haram Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Nah teman-teman, jadi itulah ya fatwa yang nyeleneh dari Bapak Idrus Romli. Apalagi Bapak Idrus Romli ini menganjurkan untuk sholat sendiri-sendiri, ya kan lucu ya. Jadi Bapak Idrus Romli ini kok bisa mengeluarkan fatwa demikian ya. Hanya orang-orang Syiah Rafidhah ini ya, yang tidak mau sholat di belakang Imam Wahabi ya. Ini orang-orang Syiah ya. Lah ini kok Idrus Romli seperti mengikuti orang-orang Syiah ya, yaitu melarang untuk bermakmum kepada imam yang dituduh sebagai Wahabi. Lucu ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita langsung saja ya. Apakah Ustadz Salafi ya pernah mengeluarkan fatwa bahwasanya Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di belakang imam yang masih mengamalkan bid'ah? Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya, di lingkungan tempat kami tinggal, masjid besarnya masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti melakukan zikir, lafaz tahlil 1000 kali, kajian-kajian tasawuf yang rutin dilakukan pada hari-hari tertentu. Yang kemudian ingin ditanyakan adalah, apakah suami beliau boleh berimam dengan imam di masjid tersebut pada saat-saat sholat fardu berjamaah? Dan kemudian pada suatu waktu, pada sholat asar, imam mengajak jamaah untuk melakukan sholat gaib bagi guru beliau yang meninggal, yang mana beliau tahu atau mereka tahu bahwa guru tersebut mengajar pada pondok pesantren yang tidak sesuai sunnah. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah kita mengikutinya atau meninggalkannya? Barakallahu fiik. Nah, ya, mari kita dengarkan ya. Jamaah rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling mengasihi kepada yang lainnya. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah boleh kita sholat di masjid yang tadi, yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita bicara bermakmum kepada imam yang di masjid tersebut, nggak ada masalah. Selama sholatnya imam itu sah di dirinya, maka buat makmum sah sholat dia. Nah teman-teman ya, jadi kita bisa lihat perbedaannya dari Kiai Idrus Romli ini, bahwasanya Kiai Idrus Romli ini ya menfatwakan makruh sholat di belakang Salafi ya, ataupun yang dituduh sebagai Wahabi. Jadi Bapak Idrus Romli ini memang di dalamnya itu ya ada dendam ya dengan ustadz-ustadz Salafi, yaitu dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya seperti orang-orang Syiah ya. Jangan-jangan Bapak Idrus Ramli ini ya terinfeksi virus-virus Syiah. Karena kelihatannya itu Bapak Idrus Ramli ini memusuhi dakwah sunnah. Sebagaimana orang-orang Syiah. Oke, mari kita lanjutkan. Nggak masalah kita sholat. Karena sholat kita sah di belakang imam yang sholat dia sah. Dia muslim. Ini ya. Selama dia muslim, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka sholat makmum di belakang imam seperti itu sah. Ya, sah ya. Walaupun tentunya kalau kita ada imam mungkin yang sesuai dengan sunnah, maka lebih nyaman buat kita sholat di belakang mereka. Tapi kalau bicara sah sholatnya makmum di belakang imam tersebut. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan sholat ghaib. Bolehkah kita sholat ghaib? Kita sholat ghaib, jangan bicara sholat ghaib, sholat jenazah pertama. Untuk saudara kita yang muslim itu disyariatkan. Walaupun dia tadi mungkin banyak dosanya. Mungkin dia mengamalkan kemaksiatan. Atau mungkin dia melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah boleh kita mensolatin dia? Boleh. Boleh. Tafadhol. Nah, teman-teman, ini juga kita perlu bahas juga ya tentang terkait Idrus Ramli yang kemarin ini ya, ketika Ustaz Zuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah itu wafat ya. Jadi Idrus Ramli ini juga mengomentarinya bahwasanya tidak boleh mensolati ya seperti Ustaz Zuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ini fatwa dari mana ya teman-teman ya? Dan bahwasanya ya Ustaz Zuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah itu malah dihukumi meninggalnya Ustaz Yazid itu seperti Abu Jahal. Jadi seperti meninggalnya orang kafir. Nah, teman-teman jelas-jelas ya, Idrus Ramli ini ada kebencian terhadap dakwah ustadz-ustadz sunnah. Nah, maka dari itu ya, kalau kita lihat penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA, beliau menjelaskan bahwasanya ya walaupun seseorang itu ya, walaupun mereka ini mengamalkannya, misal masih mengamalkan bid'ah kemudian meninggal ya, itu kita tetap mensolatinya. Nah, berbeda dengan Idrus Ramli ya. Mari kita lanjutkan. Bermakmum kepada imam untuk mensolatin jenazah. Adapun kalau bicara sholat ghaib, maka di sini ada perselisihan di antara para ulama. Apakah kita sholat ghaib untuk orang yang sudah disolatin atau nggak perlu? Karena orang itu sudah disolatin. Dalil yang digunakan oleh banyak ulama tentang dianjurkan yang sholat ghaib itu berkaitan dengan hadis Najasyi yang meninggal di Habasyah sana, memang nggak ada yang nyolatin. Maka Nabi mensolatin. Namun para ulama sebagian mensunahkan sholat ghaib tersebut. Jadi kalau kita pas di masjid, kita mau mensolatin ghaib, sebenarnya boleh-boleh aja. Walaupun mungkin yang lebih kuat adalah tidak dianjurkannya sholat ghaib kalau orang itu sudah disolatin. Tapi ingat masalah ini memang masalah khilafiyah di antara para ulama yang kita perlu berlapang dada masalah ini. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA hafidhullah taala, yaitu tentang terkait hukum sholat di belakang ahlul bid'ah atau imam tersebut itu masih mengamalkan bid'ah. Namun bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan imam tersebut itu kekafiran, kekufuran ya. Itu masih boleh. Berbeda dengan fatwa Idrus Ramli ini ya, itu mengeluarkan fatwa bahwasanya sholat ya, yaitu di belakang imam Wahabi itu hukumnya makruh. Jadi Idrus Ramli ini menganjurkan jamaahnya untuk sholat sendiri-sendiri. Lalu kemudian kalau pergi ke Mekah ya, di Masjidil Haram, ketika umroh, ketika berhaji, masa mau sholat sendiri-sendiri? Bapak Idrus Ramli, wahai Bapak Idrus Ramli, dari mana asalnya ya fatwa tersebut itu? Kok bisa ya membuat fatwa yang nyeleneh, kucluk gitu ya, kalau bahasa yang orang-orang sana itu kucluk gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berbeda dengan penjelasan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Beliau menjelaskan itu dengan ilmu, dengan santun, bukan dengan kebencian. Selagi imamnya itu muslim ya, walaupun masih mengamalkan kebid'ahan tapi tidak menjerumuskan ke dalam kekufuran, maka masih sah. Berbeda kalau imam tersebut ini ya seorang dukun, misal gitu ya, yang sudah jelas-jelas mereka ini ya dukun misal gitu ya, jelas nggak sah karena sudah keluar dari agama Islam. Nah, seperti itulah kurang lebih ya teman-teman. Apalagi yang kemarin itu ya Ustaz Zuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah itu difatwakan oleh Idrus Ramli bahwasanya mensolatinya itu nggak boleh karena meninggalnya itu seperti meninggalnya Abu Jahal. Jelas ini adalah bentuk kejahilan Idrus Ramli ya.
Karena apa? Karena berfatwa sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan kebenciannya terhadap Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Dan saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya kalau kita ingin mengambil suatu ilmu ya dari ustadz ataupun dari kiai, maka lihatlah bagaimana mereka ini menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.